Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita lanjutkan pembahasan di Injil Matius pasal yang ke-20. Saat kita membaca cerita Yesus di Alkitab, kita menemukan bahwa Yesus itu seorang pencerita yang sangat mahir. Lalu ceritanya itu dibuat menarik dan orisinil dalam penyampaiannya. Kemudian para penulis Injil itu meringkas apa yang Yesus ceritakan kepada pendengarnya di masa itu tanpa mengubah atau menyadur isi cerita yang hendak disampaikan, termasuk dalam bentuk perumpamaan. Sehingga kita membaca hari ini adalah cerita tentang Yesus yang disampaikan oleh para murid atau penulis. Nah, Bapak Tuhan Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-20 ini, saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, pakai hidup kami jadi berkat, jadi alatmu Tuhan. Selagi kami sumpah, selagi kami bernafas, pakai hidup kami terima kasih ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Arahkan selalu hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Hidup yang telah dibaharui di dalam Engkau adalah hidup yang penuh arti. Karena itu pimpin kami, bimbing kami, arahkan kami untuk terus hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu turun bagi kami semua ketika kami belajar, ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk hidup di dalamnya. Terpuji nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu salam Tuhan, saya ajak kita semua buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-20. Matius pasal 20 di Alkitab saya halaman 25. Iya, halaman 25. Kita akan baca lebih dahulu dari ayat pertama sampai yang ke-7
perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Bagian ini berhubungan erat dengan pasal yang ke-19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 mengenai upah mengikut Yesus. Dalam perumpamaan ini terdapat 5 grup pekerja. Jadi ada 5 grup pekerja. Yang pertama yaitu pekerja yang didapat pagi-pagi benar. Lalu kemudian dibuat perjanjian upah. 1 dinar sehari upah mereka. Dan kemudian kelompok yang didapat pada pukul 9 pagi. Kelompok yang didapatkan pada 9 pagi ini, perjanjian upahnya adalah apa yang pantas kuberikan kepadamu. Atau apa yang pantas kalian dapatkan. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu terdapat orang-orang yang ditemukan pada pukul 12 siang, upahnya juga sama seperti kelompok yang kedua. Apa yang pantas untuk diberikan kepada mereka. Dan kelompok yang keempat yang didapat pada pukul 3 siang. Upahnya juga sama. Apa yang pantas bagi mereka diberikan oleh Tuhan itu. Dan kelompok yang kelima adalah kelompok yang ditemukan dipanggil pada pukul 5 sore. Upahnya adalah tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian di situ, di kelompok yang kelima. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Yang pertama, kita melihat seorang tuan rumah dengan kebun anggur ini menggambarkan Bapa Surgawi, Allah itu sendiri. Lalu kemudian dia pergi menemukan orang-orang yang sedang menganggur. Kita lihat ada kata menganggur. Kalau kebun anggur ini bicara mengenai umatnya, bangsa Israel. Kata menganggur itu bicara kepada hamba-hamba, orang yang bekerja. Bahwa orang menganggur ini tidak bekerja di ladang Tuhan itu. Mereka harusnya kan bekerja bagi Allah. Atau mungkin mereka bekerja tetapi hanya sibuk untuk bekerja bagi diri sendiri. Orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, buat Tuhan mereka itu menganggur. Karena apa? Mereka cuma memikirkan diri mereka sendiri. Mereka bekerja, mereka sibuk urusan diri sendiri. Baca, bahas firman, baca, bahas Taurat, mengajarkan umat tetapi tidak dengan tulus hati. Mereka merasa benar sendiri. Di mata Allah mereka itu menganggur. Dan juga buat kita sekarang ini, kalau kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri, kita sibuk dengan kita punya tujuan hidup sendiri bukan tujuan Allah, maka kita disebut sebagai orang-orang yang menganggur. Dan orang-orang menganggur ini digolongkan sebagai orang-orang jahat dan orang-orang yang malas. Dikatakan di dalam Matius pasal 25. Orang-orang menganggur, orang-orang tidak melipat gandakan talenta yang telah Tuhan berikan. Disebut sebagai orang jahat, orang yang malas.
Allah itu tidak mempersoalkan waktu, jam kerja. Ya. Kerja mau 1 jam, mau 12 jam, mau 24 jam. Allah tidak pusing urusan waktu. Atau Allah tidak mempusingkan urusan kebun anggur saja. Tapi ia lebih peduli dengan orang yang menganggur itu. Dia lebih mempersoalkan, ngapain lu nganggur? Ngapain lu urus urusan dirimu sendiri? Nggak ngurusin tujuanku. Nggak menyentuh tujuanku, kehendakku terhadap umat itu. Nih hati-hati kita juga. Kita sibuk di gereja, kita sibuk pelayanan. Jangan-jangan kita juga nganggur di hadapan Allah. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah. Kalau apa yang kita lakukan bukan untuk tujuan kerajaan sorga. Hati-hati. Ini terus kita harus mengoreksi diri, termasuk saya. Harus memeriksa diri. Apakah yang aku lakukan ini untuk kerajaan sorga, untuk Tuhan, atau kepentingan diri sendiri. Yang kedua, seperti orang-orang yang dipanggil pada waktu yang berbeda-beda tadi. Ada pagi-pagi, ada jam 9 pagi, ada jam 12, jam 3, dan juga ada jam 5 sore. Tuhan juga memanggil setiap kita. Entah itu kita orang kecil, anak-anak, atau entah itu anak remaja, orang muda, orang dewasa, dewasa muda, orang tua. Tuhan memanggil semua orang. Untuk apa? Bekerja bagi Dia, melayani Tuhan. Di bidang apa saja, di ladang apa saja. Yang menjadi kebun anggur Allah. Tempat di mana layak firman Tuhan dibagikan di sana. Tempat di mana kehendak Allah harus berlaku di sana. Nah, jangan menyesal jika kita menerima panggilan Tuhan untuk melayani Dia pada saat saudara sudah tua. Pada saat saudara sudah dewasa. Lalu Anda iri. Kenapa ya tidak dari kecil saya mengambil keputusan melayani Tuhan? Bapak Salam Tuhan, yang perlu disesalkan adalah jika kita itu menolak. Jika kita itu kemudian menunda untuk kita memenuhi panggilan Tuhan. Ini yang kita perlu persoalkan. Jadi bukan soal waktunya kita merespon panggilan itu. Tetapi yang perlu kita persoalkan adalah apakah saya menerima, apakah saya menjalankan dengan sungguh-sungguh, atau saya menolak, saya menunda panggilan tersebut. Yang perlu kita persoalkan juga adalah kesungguhan hati kita ketika kita melayani Tuhan. Ada orang melayani tidak dengan sungguh-sungguh. Ada orang melayani asal-asal saja. Tuhan mempersoalkan hal itu. Kesungguhan hati kita. Bukan soal urusan waktu. Bukan soal urusan menyesal atau menolak. Tetapi paling penting juga adalah ketika kita menerima, kita melayani. Kita harus melayani dengan kesungguhan hati. Dengan ketulusan hati. Sebab apa yang dikerjakan, dilakukan dengan ketulusan kesungguhan hati akan memuliakan Allah dan memberkati kehidupan kita, memberkati orang lain juga. Amin. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa ada perbedaan mutu di antara pekerja itu. Ada perbedaan kualitas tenaga kerja. Ini menunjukkan tentu dalam hal ini sikap hati dalam pelayanan. Sikap hati para pekerja, para pelayan itu. Grup pertama yang diupahi dengan 1 dinar per hari, mereka melayani dengan karakter jual beli. Ada transaksi di sana antara mereka pekerja dengan tuan. Nah itu. Jadi mentalnya mental jual beli. Ada transaksi, untung rugi. Hitung waktu dan juga urusan dengan besar, berat, tanggung jawab atau pekerjaan yang diberikan. Lalu grup kedua, ketiga, dan keempat itu grup yang apa yang pantas aku berikan kepadamu. Upah yang pantas itu, mereka yakin pada keadilan Tuhan. Grup kedua, ketiga, keempat, mereka tidak mempermasalahkan soal upah, tetapi mereka yakin mereka akan menerima upah. Jadi di sini grup ketiga, 2, 3, dan 4 adalah grup yang punya pengharapan akan upah juga.
Mereka melayani, mereka berharap ada upah dari Tuhan. Walaupun tidak ada perjanjian transaksi. Lalu ada grup kelima. Ini karakteristik grup kelima. Itu kalau kita perhatikan tidak diberitahukan soal upah. Tidak disampaikan jumlah upah kepada mereka. Tapi mereka mau bekerja. Tidak apa-apa, tinggal 1 jam ini kok. Karena jam 6 lewat udah gak boleh lagi. Itu sudah lain hari. Menurut tradisi orang Yahudi atau waktunya mereka. Mereka mau bekerja. Melayani dengan ikhlas. Dan kemudian mereka bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk melayani. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam waktu yang sangat terbatas, tinggal 1 jam lalu mereka dicari, dipanggil. Kemudian diberi kesempatan untuk melayani, bekerja di kebun anggur Tuhan itu. Bagi mereka itu adalah anugerah, kesempatan yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita juga sadar akan hal itu setiap kita yang mungkin waktunya sangat mepet dari segala kesibukan-kesibukan yang kita punya. Tetapi ada waktu yang masih kita bisa berikan kepada Tuhan untuk melayani, melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Itu adalah anugerah. Itulah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Dan karena itu mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Semua berangkat dari sikap hati orang yang mau bekerja melayani di ladang Tuhan. Apakah engkau tergolong di kelompok pertama? Ada karakter jual beli di sana? Untung rugi? Ada nilai transaksi dengan Tuhan? Tuhan tidak mempersoalkan itu karena Tuhan yang memanggil dan memberi upah. Tuhan yang buat perjanjian. Tuhan tidak menganggap bahwa mereka lebih hebat atau tidak punya nilai apa-apa karena mereka mau digaji, mau diupah dengan 1 dinar per hari. Atau Anda tergolong kepada kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok orang terserah Tuhan mau kasih atau tidak, tapi kami mengharapkan upah dari Tuhan. Pemeliharaan, kesehatan, apapun juga. Dan Tuhan realistis untuk hal itu. Perumpamaan-perumpamaan itu real betul, nyata betul. Lalu ada kelompok yang ketiga. Nah apa-apa. Walaupun saya sakit-sakitan, walaupun saya sudah tua, walaupun saya tidak banyak berdaya lagi. Tetapi saya masih bisa melakukan hal yang baik. Setidaknya saya menjadi seorang pendoa. Setidaknya saya menjadi seorang aser. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Di waktu yang sempit, di sisa hidupku. Di sisa kesibukan-kesibukanku. Di waktu-waktu yang luang yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu, setiap kesempatan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Layani Tuhan dengan hidup kita. Amin. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Dikira dipanggil mereka yang terakhir bekerja di jam terakhir. 1 jam saja mereka bekerja, lalu dikasih 1 dinar. Dikira mereka yang dari pagi akan mendapatkan nilai lebih, upah yang lebih. Ternyata tidak. Perhatikan, urutan pembayaran di sini dikatakan terbalik. Yang masuk terakhir dibayar lebih dulu. Mengapa? Supaya perumpamaan itu terjadi. Ini perumpamaan terjadi sesuai keinginan Yesus. Grup pertama dibayar. Kalau mereka di grup pertama yang jam pagi-pagi betul itu dibayar, lalu mereka pulang, maka ceritanya selesai. Nggak ada lagi cerita, nggak ada pesan apa-apa di sana. Karena mereka menerima apa yang pantas untuk mereka. Tetapi tujuan cerita ini mengapa harus dibalik? Orang yang terakhir dibayar lebih dulu untuk menyesuaikan pesan.
yang terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-30. Di sini dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena setiap perikop ini harus terhubung satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, Bapak Islam Tuhan. Jadi perumpamaan di pasal 20 ini sedang menjelaskan pasal 19 ayat yang ke-30 atau 27 sampai 30 tersebut. Sesuai aturan hukum dalam pembayaran pekerja harus pada saat matahari itu terbenam. Tidak boleh ditunda besok. Jam 6 lewat itu sudah masuk hari lain. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 24 ayat 15, Ulangan 24 ayat 15, juga terdapat dalam Imamat pasal 19 ayat 13. Aturan mengenai pembayaran upah bagi pekerja tidak boleh ditunda besok. Jadi kalau Bapak Ibu punya pegawai, punya staf, punya orang kerja di rumah, kemudian suka ditunda-tunda mereka punya upah, itu berbahaya, itu melanggar hukum Allah, melanggar ketentuan Allah, melanggar peraturan dari Tuhan. Nggak boleh, harus tepat waktu memberi mereka upah. Nah, kemudian bahwa semua pekerja itu dibayar sama nilainya, 1 dinar. Ya, 1 dinar. Artinya apa? Di mata Allah semua pekerja itu sama-sama dihargai, dihormati. Kedua, bahwa semua pekerja itu punya anugerah yang sama, menikmati anugerah yang datang daripada Allah. Mereka yang datang dari pagi-pagi bekerja itu mendapat rentang waktu yang panjang untuk bekerja, untuk melayani dan menikmati setiap anugerah berkat-berkat Allah di kebun anggur itu. Jadi dengan urusan upah 1 dinar itu seharusnya tidak boleh dipermasalahkan. Karena apa? Mereka punya banyak kesempatan menikmati setiap berkat Allah. Engkau yang melayani dari sejak kecil, remaja dan muda, dan sampai sekarang tetap melayani. Bukankah engkau dan saya sudah menikmati anugerah Allah sepanjang hidup kita? Bukankah kita telah menikmati banyak hal yang manis, hal yang indah datang daripada Tuhan di ladang Tuhan sepanjang waktu hidup yang Tuhan berikan itu? Nah, di sini letaknya. Sedangkan mereka juga yang di usia lanjut melayaninya, bekerjanya bagi Tuhan, mereka menikmati juga di kesempatan yang terakhir itu dengan upah yang sama. Hebat Tuhan. Ayat 11-15. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab orang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Orang di grup 1 ternyata ada iri hati. Iri hati. Karena merasa telah diperlakukan tidak adil. Bekerja dari pagi sampai petang. Dan upahnya sama dengan orang yang bekerja cuma 1 jam itu. Iri hati. Itu adalah apa ya? Bukan keinginan atau bukan ingin lebih banyak, mendapatkan lebih banyak. Tetapi orang iri hati itu adalah orang yang ingin orang lain dikurangi bagiannya. Tidak boleh lebih banyak dari dia. Nah, itu orang iri. Sekali lagi, orang iri hati itu bukan ingin lebih banyak atau bukan untuk mendapatkan lebih banyak. Tetapi dia ingin supaya orang lain itu dikurangi bagiannya. Nggak boleh lebih banyak dari saya. Itu orang iri. Nah, orang-orang di grup 1 ini menganggap bahwa upah itu tidak tidak adil bagi mereka. Bahwa upah itu adalah sebagai hak mereka. Mereka menganggap upah itu bukan karunia dari Tuhan. Tuhanlah padahal yang sesungguhnya memberikan kita kemampuan dan kemauan. Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk bekerja dan melayani. Tuhan pula lah yang memberi kita kesempatan untuk menikmati setiap berkat Tuhan dari pagi sampai petang itu. Nggak boleh kita iri.
Kenapa kita iri urusan upah? Padahal sepanjang pagi-pagi sampai petang itu kita ada di dalam kebun anggur itu dan menikmati setiap buah, setiap peran, setiap apa yang telah kita tanam di situ atau kita kerjakan di situ. Kita menikmati setiap anugerah Tuhan di sana. Lalu Tuhan itu memberi penjelasan bahwa Dia itu adil. Aku Tuhan yang adil. Bapa di surga adalah Bapa yang adil, Tuhan yang adil. Dia berhak mempergunakan miliknya, kepunyaannya, uangnya, atau memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Tuhan itu adil. Dia bisa memberikan kepada siapa saja dengan rela hati tanpa memperhitungkan apa-apa kepada siapa yang dikehendakinya. Kita lanjut ke ayat 17 sampai 19, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Ini adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, apa yang kita temukan di sini adalah bahwa Yesus memberitahukan untuk ketiga kalinya tentang kematiannya, bahwa Ia akan ditangkap di Yerusalem, Ia akan dibunuh, dan Ia akan disesah, tetapi juga akan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dari antara orang mati. Nah, tetapi dalam proses itu, Ia sengaja untuk pergi ke Yerusalem. Untuk proses penyiksaan penangkapan itu, Ia yang menyerahkan diri ke Yerusalem. Bukan dicari untuk ditangkap, Ia datang untuk menyerahkan diri ke Yerusalem. Meskipun demikian, orang banyak yang mengikut Yesus. Sudah mendengar sampai ketiga kali penjelasan atau mengulangi lagi berita tentang kematiannya. Orang banyak itu tetap mengikut Yesus tanpa merasa takut. Tanpa merasa takut. Mereka terus mengikut Yesus. Berbeda dengan para murid. Mereka justru tidak mengerti maksud Yesus. Mungkin karena mereka tidak membuang konsep lama mereka tentang hadirnya seorang Mesias itu atau kemesiasan. Buat mereka Mesias itu secara duniawi bahwa Yesus adalah Raja dunia. Mesias adalah Raja dunia. Bagaimana mungkin Mesias akan memerintah kalau dia akan mati? Bagaimana mungkin Mesias menjadi Raja kalau dia harus mati? Ya. Jadi mereka menolak konsep tersebut. Di ayat 20 sampai ayat 28. 20 sampai 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan permintaan, bukan memerintah, melainkan melayani. Ini Ibu Yakobus dan Yohanes bernama Salome. Salome ini adalah saudara dari Ibu Maria, Maria Ibu Yesus, Salome. Nah, Salome dan anak-anaknya yaitu Yakobus dan Yohanes. Jadi mereka ini adalah sepupuan. Yesus dengan Yakobus dan Yohanes adalah saudara sepupu. Salome berani mengajukan permintaan. Tentu ini ada nilai nepotisme ya, yang tidak boleh terjadi di masa sekarang ini. Mereka mencampurkan hal daging dengan hal-hal rohani, dengan perkara-perkara rohani, bahkan memaksa Yesus untuk melakukan keinginannya. Yaitu apa? Untuk supaya mereka itu duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Salome meminta supaya Yakobus dan Yohanes ini duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Kan bicara mengenai kemesiasan Yesus di Matius pasal 19 ayat 28 dikasih tahu mengenai begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Karena ada pernyataan ini dari Tuhan Yesus, maka mereka meminta kalau begitu di 12 takhta itu
yang akan memerintah atas Israel. Kanan dan kiri itu Yakobus dan Yohanes. Itu permintaan dari Salome. Bapak saudara Tuhan, Yesus berkata bahwa yang punya hak untuk menempatkan itu adalah Bapa, bukan aku. Ini permintaan Salome, tentu ada bisik-bisik dengan kedua anak tersebut, dua murid itu. Permintaan ini menggambarkan ambisi ya untuk menjadi paling hebat di antara para murid dan sifat egois mereka. Tapi juga menunjukkan suatu iman kalau secara positif ya. Kita lihat wah iman murid ini luar biasa ya. Mereka akan duduk memerintah bersama Tuhan, merespon apa yang Yesus sampaikan. Tetapi di sisi negatif ada ambisi, ada sifat egois yang muncul. Karena ada konsep untuk berusaha, berupaya siapa yang terbesar di antara para murid itu. Nah, Yesus memberitahu kamu tidak tahu apa-apa. Ya, kamu tidak tahu apa-apa. Yang kamu minta, kamu nggak ngerti. Di ayat 22 dan 23 itu Yesus kasih tahu. Kita tidak tahu apa yang kita minta waktu kita menginginkan kemuliaan dari upah, dari mahkota tanpa kasih karunia untuk memikul salib Kristus. Betul. Setiap mahkota pasti ada salib. Dan orang yang memikul salib dengan kesungguhan biasanya nggak tahu jalan atau langkah kemana akan berakhir, di mana akan berhenti. Orang yang ingin memerintah bersama Kristus, Yesus tekankan di sini, harus menderita bersama-sama dengan Dia. Yakobus murid pertama yang pada akhirnya juga dipenggal oleh Herodes yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Itu bukti, itu pertaruhan untuk memperoleh kemuliaan. Itu bicara mengenai salib yang harus mereka pikul, cawan yang harus mereka minum dari Kristus. Ayat 24 sampai ayat 28, Bapak Ibu saudara Tuhan, diberitahu di sana bahwa para murid mendengar permintaan itu mereka marah, nggak terima. Ambisi dari seorang menciptakan iri hati dalam orang-orang lain di sekitarnya yang mempunyai perasaan yang sama. Kalau murid yang lain tidak punya perasaan ingin menjadi lebih besar dari yang lainnya, pasti mendengar cerita atau permintaan Ibu Salome mengenai Yakobus dan Yohanes ini, mereka tidak akan marah. Tetapi karena sama-sama punya ambisi, punya egoisme, jadi begitu mendengar permintaan itu mereka juga marah. Perasaan kita sama, gua juga mau sebelah kanan dan kiri tahu. Gitu kira-kira ya. Bukan cuma kamu yang mau, kami juga mau. Mereka mau berkelahi untuk sebuah mahkota, tetapi tidak untuk sebuah handuk, tol, untuk sebuah panggilan untuk menghamba, mencuci kaki orang lain, melayani. Mereka bisa berantem untuk mendapatkan mahkota, tetapi tidak untuk melayani. Lalu di ayat 29 dan 33, ini bicara mengenai seorang yang buta, yang disebutkan sebenarnya di dalam Injil Markus, itu bernama Bartimeus, anak Timeus. Orang buta menyebut Yesus, memanggil dia sebagai anak Daud, sebagai Mesias. Mata mereka buta. Dua orang buta ini matanya buta, tetapi hati dan imannya terbuka. Mereka memanggil Yesus dengan Mesias. Orang buta itu tekun sekalipun disuruh berhenti untuk berteriak, mereka tetap berteriak sampai Tuhan menyembuhkan mereka. Ada banyak suara sumbang supaya orang atau kesibukan kita yang menghalangi kita untuk belajar firman. Ada banyak orang untuk melarang kita, nggak usah baca firman, nggak usah baca Alkitab secara rutin, nggak usah berdoa, nggak usah melayani Tuhan, nggak usah bersaksi. Dan kemudian suara-suara sumbang itu bisa menyebabkan kita berhenti. Tetapi belajarlah dari orang buta, Bartimeus dan kawannya ini. Mereka tidak berhenti untuk memanggil, sebaliknya mereka berteriak, memanggil Yesus lebih keras lagi. Tuhan pasti akan memberkati Anda, memberkati kita, jika kita melakukan terus-menerus dengan usaha sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, untuk baca firman, untuk terus berdoa, dan tiada hentinya. Belajar dari orang buta ini, untuk kita terus setia, tiada putus asa melayani Tuhan. Amin. Itulah
Matius pasalnya yang ke-20 dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan memanggil kami untuk menikmati setiap anugerah. Dan melayani Engkau adalah satu kesempatan, satu anugerah dari Tuhan. Kiranya kami betul-betul mengambil bagian di dalamnya untuk hidup bagi kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hati yang melayani, hati yang dipersembahkan untuk Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan manis Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.